Nah, sekarang kalau cara begini apa lebih mudah belajarnya? Iya. Lebih mudah karena jadi pelaku langsung, Kak. Lebih mudah karena kita jadi pelakunya langsung. Karena kalau seandainya mau mendapatkan cuti sama yang dibayar itu, biar dulu dia udah dari dulu. Oke, maju pelaku. Kupikir udah mau waktunya. Iya, udah habis. Ayo cepat. Udah habis, Bu. Ayo, cepat aja Bang Ado. Kalau sedang para Pak Bambang sih. Ayo, cepat, ayo. Mari masuk. Orang udah mau datang ini. Siapa yang pakai ini? Saya baca ya. Tuh, yang baca kan Mbak itu tadi. Saya baca. Majikan yang gelap. Majikan nih, Pak. Berapa motif ya ini? Berikan juga. Antagonis. Pak Security monggo. Pak Security nah, maju Pak Security. Studi kasus 3. Mira telah bekerja pada majikan selama 10 tahun. Selain melakukan pekerjaan rumah tangga, Mira juga mengurus 2 anak perempuan majikan yang berusia 3 tahun dan 4 tahun. Majikan Mira terkadang bekerja dari rumah, terkadang Mira juga diizinkan untuk menginap di rumah temannya setelah selesai bekerja di rumah majikan. Pada bulan Agustus lalu, Mira mendapati dirinya hamil dan ia kemudian memberitahukan kehamilannya kepada majikan. Mira juga memberikan surat kehamilan kepada majikan. Setelah 1 minggu mereka melakukan percakapan, majikan Mira kemudian mengatakan kepada Mira bahwa mereka meminta Mira untuk mengundurkan diri. Dan mereka akan memberikan bonus kepada Mira. Mira menolak karena ia masih ingin bekerja. Karena Mira menolak, majikan kemudian memutus kontrak kerja Mira dengan alasan bahwa Mira telah lalai. Mira diberitahu bahwa membiarkan anak perempuan majikan yang 4 tahun tadi untuk naik sendiri ke apartemen majikan adalah sebuah kesalahan serius dan dapat membahayakan nyawa anak perempuannya. Mira membantah karena di situ ada security yang menjadi saksinya. Terus kemudian Mira juga mengatakan bahwa ia mendapat izin dari majikannya untuk tinggal bersama temannya jika ia telah menyelesaikan pekerjaan di rumah. Majikan juga mengatakan bahwa pernah terjadi Mira tidak pulang ke rumah setelah ia pergi menginap di rumah di rumah temannya. Majikannya juga memberikan bukti berupa pesan WhatsApp sebagai bukti. Jadi majikannya itu mengatakan Mira pernah tidak pulang ke rumah dan ditunjukkan pesan WhatsApp-nya si Mira ini tadi kepada Miranya. Majikan mengatakan bahwa mereka memberhentikan secara sepihak Mira dan menolak semua penjelasan dari Mira. Majikan meminta Mira untuk menunjukkan bukti untuk mendukung apa yang Mira jelaskan. Majikan kemudian menyiapkan pembayaran upah untuk periode kerja Mira yang belum dibayarkan dan tiket sebagai hak terakhir Mira. Mira tetap menolak. Apa yang dapat Mira lakukan? Lalu apa saja hak-hak yang seharusnya Mira dapatkan? Dapatkah majikan memecat Mira secara sepihak? Terakhir, bagaimana dengan kehamilannya? Dapatkah dia melahirkan di Hong Kong? Terima kasih. Monggo. Mira, Iya, Dadai. aku hari ini ada kerja di rumah. Kamu boleh keluar sebelum saya selesai kerja. Kamu jangan pulang dulu. Iya, Dadai. Setelah 2 hari kemudian. Dadai. Dadai. Saya hamil. Kamu hamil dengan siapa? Kan Dadai ngirim saya untuk tidur di rumah teman saya, Dadai. Kalau kamu hamil, bagaimana dengan anak-anak saya yang menjaga anak saya, yang bekerja di rumah saya, yang membersihkan rumah saya? Ya nggak apa-apa, saya kerjakan sekalian. Oh, tidak bisa, lebih baik kamu gugurkan saja itu. Ya, saya tidak mau, Dadai, seperti itu. Saya juga tidak mau mempekerjakan orang yang hamil di rumah saya. Dadai tidak boleh memberhentikan saya sepihak. Kenapa tidak boleh? Kalau saya suruh kerja di sini bukan untuk hamil, untuk kerja, bukan untuk hamil. Iya, benar itu dulu. Kan itu memang saya salah, terledor sampai hamil. Tapi kan Dada juga mengizinkan tidur di
di luar. Tidur di luar bukan berarti untuk hamil. Kecelakaan Dadai. Oh, tidak bisa. Kamu tetap harus menghubungkan anak itu. Kalau tidak, saya bisa interveni kamu. Ya nggak bisa seperti itu Dadai. Kalau Dadai tetap seperti itu, ayo kita ke labor saja. Karena kan di labor ada undang-undangnya Dadai. Kamu itu bekerja di sini sudah 10 tahun. Saya kasih kepercayaan ke kamu. Kamu hamil, kamu juga, aku bisa memecat kamu kapan saja karena kamu juga melakukan kelalaian dalam pekerjaan. Kamu tak suruh jaga anak saya, tapi anak saya kamu suruh pulang sendiri. Itu alasan Dadai supaya Dadai bisa memecat saya. Oh bukan, karena ada bukti security yang ngasih tahu ke saya. Kamu juga pernah pulang libur, dari rumah temanmu, kamu tidak pulang untuk bekerja. Jadi tetap saya akan memecat kamu. Nggak bisa Dadai, ayo kita ke labor saja. Ngapain saya ke labor? Saya harus ke agent dong, kasih tahu agentmu. Kamu hamil, kamu lalai bekerja. Yang penting saya kasih uang tiket, uang terminit, selesai. Kamu boleh keluar. Kamu mau keluar atau tidak saya nggak ada urusan. Saya nggak mau mempekerjakan wanita hamil di rumah saya. Tapi kan saya bisa tetap bekerja Dadai. Loh, kamu tidak bisa bekerja dengan saya tidak mau. Ya sudah, kalau Dadai nggak mau, ayo kita ke agent dan kita ke labor. Ayo. Ayo Dadai. Agen, siapa agen? Ya. Agen. Oke. Kalian sebutan. Sebenarnya nggak ada agennya. Agen. Kan nggak ada agen Bu. Agen itu. Agen itu. Kamu tak mau. Ah ini ya si Mira tuh hamil. Ini saya nggak mau mempekerjakan dia. Saya harus pecat dia karena dia juga sudah lalai bekerja. Terus gimana ini? Maksudnya Tante tidak mau itu memperkerjakan Mbak Miranya ini? Saya nggak mau. Saya mau cari pembantu yang tidak hamil. Ini hamil saya suruh aborsi saja kalau gitu. Tidak bisa. Sebenarnya dari pihak majikan itu tidak bisa memecat FDW atau workers. Iya, nggak bisa itu dipecat. Nah, tapi ya opo ini terusan. Aku ya mau pembantu saya hamil ini. Nggak bisa Tante, itu nggak boleh. Saya tidak boleh tetap memecat dia. Tidak bisa. Itu kecuali bisa Anda lakukan setelah dia melahirkan. Jadi bahwa ini agentnya bagus ini karena dia tahu hak-haknya Mbak Mira ini nggak bisa, dia tetap tidak bisa dipecat ketika dia sedang hamil. Tapi nanti ketika dia setelah melahirkan, Anda bisa memecat. Saya tidak mau tahu. Pokoknya saya mau pecat dia. Ejen, ayo kita ke labor saja lah Ejen. Ayo kita panggil kita ke itu apa Christian Action aja. Lebih bagus. Labor. TV orang labor. Labor. Nah, ini udah di luar skenario. Lebarnya lah mas. Kamu apa sih? Aduh nggak sorry. Dulu, saya sama Ejen berarti ke labor kan? Iya, orang labor langsung kasih saran tuh. Iya. Jadi kita bisa kenal. Waduh, karena walaupun pekerjanya telah memberikan surat yang menyatakan hamil, boleh nggak? Boleh lemes. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia tetap memaksa, lalu apa saja yang harus majikan bayar kalau dia tetap memaksa? Majikan harus membayar uang kompensasi. Kalau seandainya majikan memutuskan kontrak ketika pekerjanya hamil, itu termasuk memutuskan kontrak yang bagaimana? Itu termasuk pemutusan kontrak secara yang melanggar hukum ya. Iya. Jadi dia harus membayar Uang kompensasi dan uang gaji. gaji apalagi ya. Terus memberi uang uang makan, uang apa? Tiket apa uang lagi? tiket, Kasih notis enggak? kasih Kamu
Nggak usah. Aku aja loh, coba aku aja. Kan dia putus kontrak tiba-tiba nih, jadi majikan masih ganti dia 1 bulan gaji nggak? Iya harus ganti. Nah, termasuk tadi gaji, tiket, cuti tahunan, sama apa lagi tadi? Kompensasinya. Lalu setelah itu, kalau dia boleh nggak melahirkan di Hong Kong? Boleh. Kalau lalu dia bisa melahirkan di Hong Kong, yang bayar siapa? Yang bayar dia sendiri, pekerjaan tersebut. Mira. Tapi kalau seandainya Mira udah diputus kontrak, emang dia masih tetap bisa tinggal di Hong Kong? Nggak bisa. Kalau dia masih tetap mau nunggu di Hong Kong sampai melahirkan, bisa nggak? Tapi itu kan pelanggaran kerja, pelanggaran majikan kepada Mira. Tapi ketika dia hamil terus diputus kontrak, artinya majikannya melanggar. Nah, berarti dia kan menuntut ke labor. Bisa. Kalau majikannya tidak mau bayar, berarti kan dia bisa perpanjang tinggal sampai kasusnya selesai. Kalau kasusnya sudah selesai, sudah selesai, nggak ada